aja udah kelabakan apa sih? Beginilah suasana di depan Lubang Kunti saat sekitar 300 tim penyelamat berusaha mengevakuasi gurandil yang tertimbun longsoran tanah. Lubang para gurandil bertaruh nyawa ini hanya berukuran 50 kali 50 cm. Pengap dan sangat gelap. Konstruksi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan tim evakuasi. Belum lagi udara di dalam lubang yang sudah tidak sehat karena bercampur bau mayat. Itu yang tahu. Itu masuk ke sini, dari sini amruk, Pak. Besarnya bukan main itu. Kalau kita pasangin pakai kayu itu pasti turun lagi. Sementara kita di situ 10 menit aja udah kelabakan napas kita. Selanjutnya dievakuasi turun untuk menjalani serangkaian uji medis. Posko pengamanan area tambang milik PT Antam sejak tragedi longsor terjadi. 12 penambang emas liar tewas tertimbun di kedalaman 300 meter. Evakuasi selama 2 hari akhirnya berhasil mengevakuasi Cibitung. Sementara itu, 9 gurandil lainnya belum berhasil ditemukan. Dan inilah daftar nama ke-9 gurandil yang masih terjebak di dalam longsoran. Posko pengamanan area tambang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. 3 korban yang kita temukan itu ada di sekitar kedalaman horizontal 130. Namun korban-korban lain diperkirakan ada di kedalaman yang menyumur gitu atau horizontal atau vertikal ke bawah. Itu diperkirakan juga hampir 150 meter. Ya. Sehingga cukup dalam dan cukup menyulitkan petugas kita. Setelah penemuan jasad ketiga gurandil, evakuasi akhirnya dihentikan. Anggota keluarga korban tampak menangis saat berjalan meninggalkan lokasi longsor. Tanggal 30 itu jam 17.00 kami hentikan untuk pencarian sehubungan dengan situasi di dalam lubang itu sendiri yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan, karena selain kondisi lubang yang sangat sempit, ventilasi udara juga sudah sangat buruk, jadi sudah bau busuk ya, yang sangat runtuhan yang terus menerus, sehingga sore itu juga pencarian kita hentikan. Sementara itu, salah satu korban yang jasadnya tidak bisa ditemukan mengaku ikhlas atas apa yang terjadi. Sudah terima semuanya gitu. Kita nggak luput dari musyawarah dengan keluarga istrinya, dan gitu waktu di lokasi itu udah emang sepakat gitu. Suasana duka nampak terlihat jelas saat mobil jenazah tiba di rumah duka Ade, gurandil yang tewas tertimbun longsor.
kerabat, dan teman korban berdatangan untuk menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ade merupakan tulang punggung keluarga. Ia meninggalkan istri dan 2 orang anak. Istri korban, Sinta, tak kuasa menahan tangis saat ia menceritakan pertemuan terakhir dengan mendiang Ade. Ade sempat berpesan kepada Sinta untuk menjaga kedua anak mereka. Bu, katanya kalau bapak nggak ada duluan, nitip anakku yang 2. Gitu. Nitipin ibu. Iya. Terus biasanya saya suka ngelarang gitu ya. Kita juga mau ngelarang dia, ya udah sibuk, udah nyuci sepatu segala, siap-siap mau kebun. Tim telusur TV One juga sempat menyambangi korban lainnya atas nama Yogi. Yogi merupakan gurandil yang tewas dan hingga kini jasadnya belum ditemukan. Pihak keluarga mengaku pasrah dan ikhlas atas kejadian ini. Lokasi sampai minta hubungan lah ke bantuan masyarakat. Tapi pihak keluarga ini sudah mengikhlaskan. Sudah mengikhlaskan. Seperti apakah Lubang Kunti, tempat kuburan massal gurandil yang belum berhasil dievakuasi? Konon kabarnya, Lubang Kunti terkenal angker. Dari sini amruk. Kalau kita pasangin pakai kayu, pasti turun lagi. 10 menit aja, nggak kelamaan apa sih? Peristiwa naas yang menimpa 12 gurandil di Lubang Kunti diketahui dari laporan warga kepada kepala desa setempat. Merasa anggota keluarganya tak pulang ke rumah dalam beberapa hari, keluarga lantas melapor ke kepala desa. Ada beberapa orang yang selamat, tidak sempat masuk area tersebut, dan kemudian melaporkan kepada pihak keluarga. Hingga kemudian pihak keluarga melapor kepada pemerintah desa setempat. Nah, akhirnya kami tindak lanjuti untuk berkoordinasi dengan Muspika. Siapa yang tidak mengenal Gunung Pongkor? Gunung yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi legenda penambangan emas di Pulau Jawa. Puluhan tahun silam, Pongkor menjadi saksi maraknya penambang emas liar, atau kerap disebut gurandil. Lokasi penambangan ilegal terbilang cukup jauh. Hal ini sengaja dipilih agar tidak terpantau dari pihak keamanan PT Antam. Lokasi Lubang Kunti misalnya sangat jauh dan harus yang teramat berat. Seperti apa jauhnya lubang tempat 12 gurandil terkubur hidup-hidup? Tim telusur TV One mencoba menelusuri lokasi tersebut. Perjalanan kami dimulai dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang kami tempuh dalam perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Akses menuju lokasi. Sepanjang perjalanan menuju Lubang Kunti, kami menjumpai lubang gurandil yang sudah tidak digunakan. Setelah hampir 2 jam melakukan perjalanan, akhirnya kami tiba di lokasi lubang gurandil yang longsor. Ya, pemirsa, ini adalah lubang penambangan ilegal yang menjadi lokasi tanah longsor, di mana longsor terjadi di kedalaman 150 meter di lubang ini. Ada sekitar 12 korban jiwa, 3 korban diantara sudah berhasil dievakuasi, sementara 9 lainnya
masih diduga berada di lubang. Untuk evakuasi sendiri sudah dihentikan karena mengingat kondisi tanah yang cukup labil sehingga memungkinkan adanya longsor-longsor susulan bagi tim evakuasi. Data PT Aneka Tambang, dalam kurun waktu 17 tahun, jumlah penambang emas ilegal yang tewas sebanyak 349 jiwa. 147 orang mengalami luka berat, serta 55 orang lainnya mengalami luka ringan. Menanggapi peristiwa longsor di Lubang Gurandil ini, pihak PT Antam menyatakan turut berduka kepada keluarga korban. PT Antam sendiri sebenarnya sudah melakukan penertiban penambangan ilegal untuk mencegah peristiwa naas seperti ini terulang. Ini kan tidak kita harapkan ya. Dan sebagai tindak lanjut dukungan kami waktu itu kita telah menurunkanlah tim ERG kami, yaitu Emergency Response Group yang memang ada di unit kami. Jadi hal-hal demikian itu salah satulah dukungan kami terhadap tim yang adalah ya penutupan lubang dan lain sebagainya. Tapi preventifnya itu kita selalu berkoordinasi ya dengan Pemda, baik dengan polisi, itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang penambang peti untuk jangan melakukan hal-hal yang memang berbahaya dan melanggar hukum tentunya. Penambang emas ilegal kerap kali melakukan penambangan tanpa memikirkan keselamatan jiwa. Bermodal cangkul, pahat, dan palu, Gurandil ini mencari emas di dalam tanah. Mereka mencari emas dengan cara menggali lubang seukuran tubuh mereka. Pria ini bernama Iwan. Ia salah satu mantan Gurandil di desa Parakan Muncang. Iwan sudah 15 tahun menekuni profesi sebagai Gurandil. Menurutnya, peristiwa longsor yang terjadi di Lubang Gurandil adalah akibat kelalaian para Gurandil itu sendiri. Kelalaian itu yang punya lubang, kelalaian yang ngambil. Udah tahu faktor seperti itu kok nggak diperbaiki. Yang harus diperbaiki itu steknya. Kalau di Bogor kan bisa dikatakan stek lah. Penyangga itu. Bongkor lagi, Gurandil lagi. Seringkali dirazia, berkali-kali pula Gurandil kembali. Mereka yang tewas sia-sia tidak cukup membuat langkah Gurandil surut. Mereka justru masuk ke perut bumi mencari sebongkah emas, walaupun nyawa sebagai taruhannya.